Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 133. Terlalu banyak penipuan. Bahkan para penonton merasa bahwa Wen Tiansong terlalu berlebihan. Tetapi, ini adalah wilayahnya, dan ada ahli yang mendukungnya. Jika dia melangkah terlalu jauh, dia melangkah terlalu jauh. Apa yang bisa dia lakukan? Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Idiot ini, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang baik dan memohon belas kasihan? Berdiri diam seperti pancang kayu satu persatu, sungguh bodoh. Anda, istri. Ren Yurou hendak berbicara, saat ini. Berdiri di samping, Ye Tianzong yang pendiam dan bermata dingin tiba-tiba berbicara, berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahunya yang renyah, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Anda. Ren Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan membuat masalah, itu bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan sekarang. Jangan dengarkan aku, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak bermaksud menyalahkanmu. Kamu melakukan hal yang benar malam itu. Tian adalah saudara perempuanku yang baik. Wen Tiansong ini sedang makan dari mangkuk dan melihat ke panci. Perilaku seperti ini pada dasarnya tidak tahu malu. Jika tidak diumumkan, siapa tahu dia akan tetap bagaimana banyak wanita akan dirugikan, jadi. Aku akan menanganinya. Ye Tianzong tidak mendengarkan lagi. Gunakan sedikit kekuatan. Setelah menyingkirkan Ren Yurou, dia mengangkat kepalanya, menatap Wen Tiansong, dan berkata dengan enteng, aku yang harus minta maaf. Lagi pula, akulah yang membuatmu putus dengan Tian, dan akulah pelakunya. Bodoh masih tahu itu karena kamu. Melihat pengakuan Ye Tianzong, Wen Tiansong menjadi semakin bengkak, dan berkata sambil mencibir, namun, jika permintaan maaf berguna, lalu untuk apa kita membutuhkan polisi? Apakah kamu gila, dan kamu bahkan tidak bisa menggunakan telingamu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jika kamu ingin aku memaafkanmu, maka berlututlah dan turun dari selangkanganku. Jangan merangkak, Tianzong. Ren Yurou meraung dengan marah. Ren Dongguo juga sedikit marah, dan mengingatkan, Wen Tiansong, kamu keterlaluan. Ini. Zhang Chunqin ragu untuk berbicara. Sejujurnya, meskipun dia membenci Ye Tianzong. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap suami dan istri atas nama putri mereka, dan mereka adalah menantu mereka. Dia secara terbuka merangkak selangkangan orang, dan ketika berita itu menyebar, dia akan merasa malu. Namun, jika Anda tidak meminta maaf dan membuatnya puas, jangan berpikir untuk pergi dengan selamat hari ini. Dan ketika dia sedang berjuang di dalam hatinya, Ye Tianzong tiba-tiba berkata dengan lugas, oke, saya akan merangkak. Hahaha. Wen Tiansong tertawa terbahak-bahak, bukankah orang bodoh ini luar biasa? Bukankah kamu harus dengan patuh mengakui pengecut? Benar saja, dia bodoh. Membosankan menyerah begitu cepat, Tuan Muda Huang mengangkat bahu. Para penonton semua mengejek dan mencibir. Di keramaian, Qiu Huiru juga ada di sana. Huiru, apakah ini keluarga yang kamu minta aku bersihkan untukmu? Saudara Qiu Dongshan, memakai jas, memakai kacamata berbingkai hitam, memegang tas tangan, terlihat seperti orang sukses. Melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, dan berkata sedikit tanpa berkata-kata, orang yang bahkan tidak bisa masuk melalui pintu telah mengambil alih salon kecantikanmu. Adikku yang baik, bukankah kamu cukup mampu? Nah, bagaimana kamu bisa kalah dari orang seperti ini? Kakak. Padahal Qiu Huiru sudah berumur 40 tahun. Tapi di depan kakaknya, dia masih adik perempuan. Mendengar ejekan kakaknya membuat wajahnya memerah dan malu, dan berkata tanpa daya, bagaimana saya tahu bahwa keluarga mereka sangat ceroboh. Saya sangat menyanjung mereka, tetapi melihat seseorang membantu saya melampiaskan amarah saya juga senang. Ketika mereka keluar, saya akan menambahkan api lagi. Ini urusanmu. Sepertinya aku tidak perlu maju. Di masa depan, jangan datang kepadaku untuk masalah sepele seperti itu. Baru selesai di sini. Ye Tianzong di sana berencana untuk berlutut di bawah ejekan semua orang. Wen Tiansong, yang membuka kakinya, mengangkat kepalanya dan memejamkan mata, dengan ekspresi senang, dan meminta kedua satpam itu mengeluarkan ponsel mereka, berencana merekam video. Baru siap. Ledakan. Suara yang tajam. Wen Tiansong berteriak kesakitan. Saat berikutnya.
Dia mencengkeram selangkangannya dan terbang kesakitan. Ah! Jeritan ngeri si Potian membuat Wen Tianzong meraung keras, tetapi sebelum dia sempat menghina, kepalanya diatur ulang secara khusus, dia tiba-tiba ditangkap oleh Ye Tianzong, dan dilarikan ke lantai, dengan ledakan yang keras. Darah terbang. Kemudian, terlempar ke tanah seperti anjing mati. Tiba-tiba, sebuah kaki melangkah maju dan menggesek dadanya dengan keras. Memutar keras. Rasanya semua kulit dan daging terpisah dari tubuhnya, dan rasa sakit yang tak terbayangkan menyebabkan Wen Tianzong mati kesakitan. Bagaimana dengan selangkangan ini, apakah kamu puas? Ye Tianzong menatap Wen Tianzong dan bertanya dengan acuh tak acuh. Persetan. Salah satu penjaga keamanan berseru dan tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar. Tapi Tuan Muda Huang, yang sedang menguap dan merasa sangat bosan, membuka matanya. Saudara-saudari Qiu Dongshan yang baru saja akan pergi juga berhenti, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Itu benar-benar bodoh, tidak, itu pasti orang gila. Qiu Dongshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar bisa melawan orang bodoh, saudari. Idiot ini tidak bodoh. Ketika dia membuat masalah untukku, aku melihat bahwa dia berpikiran jernih. Mungkin dia berpura-pura bodoh. Apakah itu benar-benar bodoh atau tidak, singkatnya menarik, mari kita lihat. Tianzong, kamu. Ren Yurou tetap di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, wajah Ren Dongguo penuh dengan kesedihan, jika menantu bodoh ini melakukan sesuatu, semuanya tidak dapat diperbaiki. Bodoh, sungguh bodoh. Sekarang, keluarga kita sudah selesai. Meski memukuli Wen Tianzong dengan kejam, Zhang Chunqin merasa lega. Tetapi konsekuensi yang mengikutinya tak tertahankan baginya. Tidak mudah bagi keluarga untuk menjadi lebih baik, dia tidak ingin hancur seperti ini. Menyinggung Wen Tianzong bukanlah masalah besar, tetapi poin kuncinya adalah dia berasal dari Juxian Villa, terutama di gerbang villa. Pengaruh buruk. Dan lusanya, Tuan Muda Huang, masih duduk di sini. Itu tergantung pemiliknya untuk memukuli seekor anjing, bukankah ini terang-terangan melawan Tuan Muda Huang? Tiba-tiba, Ye Tianzong menjadi sasaran kritik publik. Itu membuat orang cemas dan marah. Namun, Ye Tianzong, yang merupakan orang yang terlibat, merasa bahwa itu tidak masalah. Dia berusaha lebih keras untuk membiarkan Wen Tianzong, yang seperti anjing mati, bernapas sedikit, memelototi Ye Tianzong dengan meludah darah, dan berteriak, kamu idiot, kamu, beraninya kamu memukulku. Aku belum selesai denganmu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Sepertinya kamu tidak cukup puas, maka aku akan membuatmu nyaman. Mengatakan itu, Ye Tian ingin mengangkat kakinya lagi. Tuan Muda Huang, yang tidak tahan lagi, segera berteriak dengan marah, berhenti. Pada saat yang sama, dua pengawal berpakaian hitam yang dibawanya mengikuti dari belakang, menjaga hukum di kiri dan kanan, berdiri di kedua sisi, tampak seperti akan menyerang kapan saja. Wen Tianzong adalah lelakiku, jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuhku. Mereka semua bilang kamu bodoh, tapi aku tidak peduli kamu bodoh atau tidak. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu dan keluargamu semua akan mati. Saya Huang Guangfang, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Tuan Muda Huang angkat bicara. Luar biasa. Dengan status dan kekuatan pencegahnya, orang biasa tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Tetapi ketika semua orang mengira Ye Tianzong akan menyerah, dia bahkan tidak memandangnya, dan berteriak, pergilah. Apa satu-satunya cara untuk kentut tapi tidak dibiarkan begitu saja? Apakah hanya untuk kentut atau hanya untuk menyombongkan diri? Anda, apa yang terjadi? Huang Guangfang tercengang, idiot ini benar-benar mengatakan dia kentut. Dia sangat marah hingga hampir kehilangan kesabarannya. Pada saat ini, suara omelan yang tajam tiba-tiba datang dari villa. Semua orang mencari reputasi. Diketahui bahwa saudari Mei, istri pemilik, sedang terburu-buru ke sini. Ini adik Mei. Itu membuat Ni San Zuang khawatir. Pasti para tamu yang datang hari ini. Mereka semua serius. Masalah apapun harus diurus, tetapi keluarga ini memukuli orang-orang di villa. Sepertinya keluarga ini akan mendapat masalah. Yang ini terlihat sangat akrab, seolah-olah. Itu dari keluarga Ren, dari keluarga kecil kelas 2. Nama gadis itu adalah Ren Yurou, dan sepertinya dia dipanggil Bunga Linceng. Dia terlihat cukup baik, tapi sayang sekali, jika dia menikah dengan orang bodoh, dia mungkin tertipu oleh telinga dan matanya, kan? Dari sudut pandang ini, sudah pasti dia akan menghilang jika dia menyinggung Juxian Villa.
Aku khawatir dia akan tiba-tiba menghilang dari dunia tanpa alasan yang jelas. Dengarkan kata-kata para penonton. Huang Guang menahan diri, dia adalah salah satu dari 5 caibol besar, dan keluarga Huang memanggil angin dan hujan di Linceng. Namun, Juxian Mountain Villa adalah keberadaan yang misterius. Setidaknya para tetua dalam keluarga telah berulang kali memberitahu mereka bahwa pertemuan 5 caibol besar di villa memiliki arti khusus. Apapun yang terjadi, jangan menyinggung perasaan mereka. Jadi, bahkan jika Ye Tianzong memukuli bangsanya sendiri, dia berencana membiarkan orang dalam villa menanganinya. Terlebih lagi, Wen Tianzong ini juga wakil manajer pengamat villa, dan dia juga seorang pemimpin kecil, jadi dia pasti akan membantunya melampiaskan amarahnya. Adapun Ren Yurou dan Zhang Chunqin, mereka benar-benar panik sekarang. Tidak apa-apa menyinggung Tuan Muda Huang, tetapi sekarang bahkan istri pemiliknya ada di sini, itu membunuhku. Idiot ini benar-benar seorang pembunuh, dan dia pantas diretas berkeping-keping. Saudari Mei, kamu di sini. Ketika Saudari Mei tiba, Huang Guangfang menjadi tenang dan berbicara dengan hormat. Dulu, keduanya pernah bertatap muka, apalagi bersemangat, tapi setidaknya mereka masih bertatap muka. Tapi siapa sangka, saat Kak Mei datang kali ini, dia hanya mendengus dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Huang Guangfang sedikit khawatir, mungkinkah mengklaim bahwa Wen Tianzong adalah miliknya membuatnya tidak bahagia. Saudari Mei, tolong, bantu aku. Orang bodoh ini, dia memukulku. Tolong panggil tembakan untukku. Wen Tianzong saat ini masih tertimpa parah oleh kaki Ye Tianzong, dia terus berbicara sebentar-sebentar. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Saudari Mei akan membantu melampiaskan amarah mereka, belum lagi membunuh Ye Tianzong secara langsung, setidaknya biarkan dia setengah mati. Tapi siapa yang tahu? Sister Mei menginjaknya secara langsung, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi, dan itu langsung dipaku ke dada Wen Tianzong. Dibandingkan dengan Ye Tianzong, tampaknya lebih kuat, dan kemudian dia memarahi, bodoh. Tuan Ye adalah tamuku yang terhormat hari ini, kamu melawannya berarti melawanku, siapa yang memberimu cukup keberanian? Dia memukulmu. Kenapa dia tidak membunuhmu? Nyonya Lama tidak menyukaimu. Kali ini, Tuan Ye membersihkanmu untukku. Menurutku itu tidak cukup keras atau cukup keras. Retakan. Setelah selesai berbicara, sepatu hak tinggi Saudari Mei, seperti tetesan hujan, semuanya mengerahkan seluruh kekuatannya pada Wen Tianzong. Selain itu, semuanya ditujukan pada bagian vital. Melihat pemandangan ini, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam. Gadis ini cukup kejam. Bab 134. Wen Tianzong yang masih memiliki kekuatan untuk berbicara tiba-tiba dipukuli sampai mati seperti anjing mati. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya gemetar, wajahnya cepat pucat, dan kelopak matanya sudah terkulai. Kemunculan tiba-tiba Sister Mei serta kata-kata dan perbuatannya membuat semua orang tercengang. Tidak bisa dipercaya. Sebagai anggota vilanya, Wen Tianzong dipukuli, tidak hanya dia tidak mendukungnya, tetapi dia bahkan membantu kejahatan, baru saja dia terus mengatakan bahwa Ye Tianzong ini adalah tamu terhormatnya. Hanya bercanda. Bagaimana Anda menjadi tamu terhormat tanpa alasan? Namun, dia adalah istri villa, dengan kekuatan besar, begitu dia berbicara, siapa yang berani melakukan kesalahan? Bahkan Tuan Muda Huang yang kuat memilih untuk tetap diam saat ini. Situasinya tidak terlalu jelas sekarang, dia masih perlu menunggu dan melihat, Wen Tianzong memang pesuruhnya yang setia, tetapi sebagai perbandingan, dia lebih suka mengorbankannya daripada menyinggung Sister Mei. Tuan Ye, bajingan tumpul ini telah menyinggung Anda. Sebagai manajer villa, saya bersalah. Mohon maafkan saya. Setelah dipukuli, Saudari Mei menatap Ye Tianzong dan berkata dengan hormat. Tapi Ye Tianzong sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, tangani saja. Namun, barusan, Wen Tianzong dan Satpam ini mengatakan bahwa aturannya sedikit berubah hari ini. Sepertinya kamu tidak bisa masuk tanpa kartu undangan. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, petugas keamanan yang mengenakan celana panjang dengan Wen Tianzong segera menjadi ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya, Tuan Ye, saya salah. Tuan tolong maafkan kami. Bukannya kami sengaja mempersulitmu, tapi Wen Tianzong. Tidak, bajingan inilah yang bersikeras memaksa kami untuk mendengarkannya, jika tidak, kami akan dipecat. Kamu tahu, kami adalah penjaga keamanan, keluarlah untuk dipusingkan. Tidak mudah untuk makan.
Kamu adalah tamu terhormat Nyonya, yaitu tamu terhormat villa. Beraninya kami menghentikanmu. Silakan masuk dengan cepat. Wajah para satpam berubah dalam sekejap, segala macam merendahkan diri dan menjilat. Dan para penonton, yang masih mengejek keluarga mereka, juga menyingkirkan keangkuhan mereka barusan, dan sedang berdiskusi secara pribadi. Idiot ini tidak menyangka akan menjadi luar biasa, bahkan hubungan Sister Mei dapat dibuat. Tidak heran dia berani mengalahkan Wen Tianzong dengan begitu berani sekarang, bahkan mengabaikan tuannya, Tuan Muda Huang. Dengan Sister Mei di sini, siapa yang berani melakukan kesalahan? Tapi bagaimana mereka bertemu? Sepertinya hubungannya baik-baik saja. Sejujurnya, terlepas dari masalah mentalnya, orang bodoh ini adalah yang terbaik-baik dari segi penampilan maupun penampilan. Tidak harus. Kamu idiot. Ini benar-benar membutakan mata anjingmu. Berani menghentikan VIP saya masuk. Keluar dari sini sekarang, jangan lakukan itu di villa. Saudari Mei sangat marah. Ketika dia memberi perintah, para satpam ingin memohon belas kasihan lagi, tetapi mereka digantikan oleh orang-orang Kak Mei. Ye Tianzong tidak puas sampai semua penjaga keamanan yang tidak masuk akal dibebaskan. Dia membawa saudari Mei ke ibu mertua dan yang lainnya yang masih tercengang, dan memperkenalkan, "Ayah, Ibu, istri, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudari Mei, istri Juxian Villa." Ah! Otak Ren Dongguo masih mengalami hubungan pendek. Dia memandang Ye Tianzong dengan ekspresi rumit. Bukankah menantu ini terlalu hebat? Kejutan yang saya sebabkan pada diri saya sendiri sebelum dan sesudah itu tak tertahankan. Menantu ini benar-benar berkuasa. Hei, apa yang terjadi di sini? Zhang Chunqin juga terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Meskipun akan sangat bagus bagi orang besar seperti Sister Mei untuk dapat berteman, tetapi hubungan yang tidak masuk akal ini membuatnya panik. "Tianzong, bagaimana Anda bertemu Nyonya?" Ren Yurou berjalan mendekat, menatap Sister Mei dengan sopan, lalu menatap Ye Tianzong. Dia merasa bahwa pihak lain menjadi semakin curiga. Mungkinkah itu perhatiannya akhir-akhir ini? Kondisi sudah membaik, apakah kamu pura-pura bodoh dengan dirimu sendiri? Dia ingat bahwa selain terapi fisik, Dr. Wu juga menjalani terapi realitas. Ini untuk memverifikasi pemulihan kondisi pasien melalui beberapa percobaan yang sebenarnya. Saat ini, sepertinya perlu. Namun, Ye Tianzong menertawakannya. Dia telah memikirkannya sejak lama, jadi tanpa berpikir, dia berkata, "Saudari Mei pernah menjadi salah satu pasien saya, dan saya memecahkan banyak hambatan psikologis untuknya. Saya juga memberikan terapi fisiknya, dan efeknya tidak buruk, jadi, setelah bola balik, hubungan kami menjadi akrab." Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong mengedipkan mata pada Sister Mei. Dia adalah seorang Jianghu tua, dan dia tahu jalan ketika dia mendengarnya. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi bekerja sama secara aktif juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain. Dia telah menyelidiki Ye Tianzong sebelumnya, tetapi itu sangat kosong, kecuali bahwa dia adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa, suka mengembara, dan orang tuanya meninggal, jadi tidak ada catatan lain tentang hidupnya. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Sister Mei mengangkat alisnya, dan segera berkata dengan penuh pengertian, "Saya telah menderita depresi untuk sementara waktu, dan kebetulan saya adalah pasien di rumah sakit yang sama dengan Tuan Ye. Mungkin dia sudah lama sakit dan tahu banyak, jadi dia memperlakukan saya dengan lebih baik. Konseling psikologis yang diberikan olehnya sangat berguna. Selain itu, dia memiliki metode terapi fisik pengobatan tradisional Tiongkok yang relatif baik. Penyakit tulang belakang saya sebelumnya dan seterusnya telah sembuh dengan baik di bawah perawatannya. Dapat dikatakan bahwa Tuan Ye sangat membantu saya. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya sebagai dermawan atas rahmat penciptaan kembali. Sebagai anggota keluarganya, Anda tentu saja adalah tamu saya." Sister Mei menjelaskan dengan sabar. Bagaimana kebetulan seperti itu? Ren Yurou memiliki keraguan di hatinya, tetapi dia ingat bahwa terakhir kali di tempat dokter dia merawat Ho Fangfang. Meskipun dia tidak melihat prosesnya, memang di bawah perawatannya kondisi orang lain membaik. Ren Yurou tiba-tiba sedikit tercengang, merasa dia tidak bisa memahami suami bodoh ini. Jadi ini ya. Namun, Zhang Chunqin tidak bisa mengendalikan begitu banyak, karena mengenal satu sama lain termasuk menjadi VIP adalah hal yang biasa, dia masih panik. Dengan dukungan dewa besar seperti saudari Mei, tidak bisakah kamu berjalan menyamping di Juxian Villa? Menyapu kabut rasa malu dan ketidakberdayaan sebelumnya, Zhang Chunqin tersenyum di seluruh wajahnya.
Ketika dia melihat Ye Tianzong, dia juga berubah pikiran tentang menantu yang bodoh ini. Berkali-kali, beberapa pasien keluar untuk membantu. Tampaknya rumah sakit jiwa adalah harta karun. Ketika saya melihat ke belakang, saya harus mengirimnya kembali untuk tinggal sebentar. Mungkin saya dapat menemukan beberapa orang penting untuk membantu cita-cita saya dalam hidup. Nyonya Mei, keluarga kami ada di sini hari ini untuk hal lain. Kami hanya ingin mengunjungi villa dan mengikuti pelelangan. Saya tidak tahu tempat itu dengan baik. Saya harap Anda bisa menjaga saya. Segera setelah Zhang Chunqin selesai berbicara, Sister Mei menepuk dadanya dan meyakinkannya, itu wajar. Karena Anda ada di sini di villa dan Anda adalah tamu terhormat saya akan mengatur semuanya. Saya akan meletakkan kata-kata di sini hari ini, jika siapapun yang berani membuat masalah untukmu, dia akan mempersulit adik Mei, dan jika dia tidak bisa melewatinya, dia harus dilucuti kulitnya jika dia tidak mati. Pada akhirnya, Saudari Mei dengan sengaja menaikkan volumenya. Itu menarik perhatian penonton di sekitarnya. Saudara-saudari Qiu Dongshan yang tidak jauh juga terinspirasi, sepertinya keluarga ini tidak sederhana. Terutama si idiot ini, dia adalah karakter yang kejam, bagaimana menghadapinya harus dibicarakan dalam jangka panjang. Adapun Tuan Muda Huang, dia tampak malu. Kata-kata terakhir dari Saudari Mei jelas untuk dirinya sendiri. Meskipun Juxian Villa memiliki daya tarik tertentu, keluarga Huangnya bukanlah seorang vegetarian. Jika bukan karena nasihat dari lelaki tua dalam keluarga, dia harus memisahkan diri sekarang. Dia mendengus dingin, dan tidak peduli lagi dengan Wen Tianzong. Nyatanya, dia tidak peduli sekarang, berbalik dan berjalan menuju villa. Tugas terpenting hari ini adalah pertemuan dan konsultasi 5 caebol. Pertama, selesaikan hal-hal besar, lalu luangkan waktu Anda untuk hal-hal selanjutnya. Tidak perlu menyinggung kakak Mei. Tapi, orang bodoh ini, dan keluarga Ren mereka, jangan pikirkan itu. Memukul seekor anjing tergantung pada pemiliknya, masalah bagi Wen Tianzong adalah menamparkan wajahnya sendiri. Jika Anda tidak maju untuk menyelesaikan ini, bisakah Anda masih mengacau di masa depan? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.